Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Martalena. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan yang akan menjelaskan tentang PT Piaggio Indonesia. Profil PT Piaggio Indonesia. Piaggio adalah perusahaan publik yang menjadi produsen sepeda motor asal Italia. Piaggio dan CSPA berkantor pusat di Pontedera, Italia, dan mempekerjakan total 6.700 karyawan yang memproduksi 653.300 kendaraan pada tahun 2011. Perusahaan ini didirikan oleh Rinaldo Piaggio pada tahun 1884. Perusahaan beroperasi di 50 negara dengan 5 pusat penelitian yang menjadikannya produsen sepeda motor skuter terbesar keempat di dunia. Di Indonesia, skuter Piaggio yang bernama ZIP mampu terjual hingga 750.000 sejak pertama kali hadir. Produk ini sangat populer tidak hanya di Eropa tetapi juga di dunia. ZIP cocok digunakan oleh remaja, wanita, dan orang dewasa. Produk berikutnya yang terkenal di Indonesia adalah Liberty. Produk ini mampu mendapatkan 500.000 pembeli dan menjadi pemain utama di segmen high wheel scooter. Dengan tampilan yang unik dan gaya klasik, produk ini akan digemari publik. Piaggio awalnya memproduksi lokomotif dan gerbong kereta api. Selama Perang Dunia I, perusahaan berfokus pada produksi pesawat, sedangkan pada Perang Dunia II, perusahaan memproduksi pesawat pembom. Namun, perusahaan kemudian menyingkir dari usaha peperangan karena pabriknya dibom oleh tentara sekutu. Kelumpuhan ekonomi dan bencana yang terjadi di Italia pada saat itu juga tidak dapat membantu kembali bangkitnya pasar otomotif. Maka Enrico Piaggio, putra pendiri Rinaldo Piaggio, memutuskan untuk meninggalkan bidang aeronautika demi memenuhi kebutuhan masyarakat Italia yang membutuhkan transportasi modern dan terjangkau. Idenya adalah untuk merancang sebuah kendaraan murah untuk massa. Seorang insinyur aeronautikal, Corradino de Ascanio, bertugas untuk mendesain dan merekonstruksi helikopter modern yang pertama oleh Augusta. Enrico Piaggio sendiri menciptakan sebuah kendaraan yang sederhana, kuat, dan terjangkau. Kendaraan ini mudah dikendalikan baik untuk pria maupun wanita dan mampu membawa penumpang. Pada tahun 1946, Piaggio meluncurkan skuter Vespa dan dalam 10 tahun lebih dari 1 juta unit telah diproduksi. Dengan arus kas yang kuat dari keberhasilan Vespa, Piaggio mengembangkan produk lainnya, termasuk 1957 Vespa 400 mobil penumpang kecil. Pada tahun 1959, Piaggio menjadi anak perusahaan Fiat SPA yang dikendalikan oleh keluarga Agnelli. Pada tahun 1964, dua divisi, aeronautika dan sepeda motor, dipisah menjadi dua perusahaan independen, sebagai akibat dari terlalu lebarnya kepemilikan Fiat dalam industri Italia. Pada tahun 1969, perusahaan sepeda motor ini membeli Gilera. Seperti yang dilihat, ini terdapat spesifikasi Piaggio Liberty ABS, yang terdiri dari mesin, dimensi, dan suspensi atau kaki-kaki. Desain dan dimensi masih tetap menawarkan desain retro khas negeri Eropa membuat motor ini masih terlihat cukup klasik. Namun, di balik itu, Piaggio sudah menyertakan beragam tambahan menarik yang membuatnya tetap terlihat premium, di mana pada bagian samping Piaggio sudah menambahkan lekukan yang membuatnya terlihat lebih hidup. Sayangnya, dengan harga Piaggio yang mahal, motor ini hanya dibekali dengan tangki bahan bakar yang berkapasitas 6 liter saja. Itu pun sudah termasuk dengan tangki cadangan yang memiliki kapasitas 1,5 liter, jadi akan lebih sering melakukan pengisian bahan bakar. Performa mesin. Sebanding dengan harga Piaggio Liberty ABS yang dibanderol lebih dari 30 juta rupiah, motor ini bisa dibilang cukup mumpuni dan juga cukup canggih. Hal ini tentu saja karena seperti yang telah disampaikan Piaggio, sudah menyertakan mesin berteknologi e-jet dengan 4 buah silinder yang dipadukan bersama teknologi SOHC dengan kapasitas 155 cc.
Penggunaan teknologi e-gate membuat gas buang dari skuter ini mampu mendapatkan sertifikasi Euro 3. Selain itu, penggunaan teknologi tersebut juga membuat penggunaan bahan bakar semakin efisien dan juga semakin ramah lingkungan. Perlu sobat otomotif ketahui pula bahwa dengan penggunaan mesin tersebut, motor ini mampu memberikan power yang cukup apik karena tercatat. Mesin tersebut mampu mengeluarkan power tertinggi hingga 9,6 kW pada putaran 7.750 rpm dan mampu mencapai torsi maksimum hingga 13 Nm setiap berada di putaran 6.500 rpm. Kemudian ada pula sebuah transmisi CVT otomatis yang dipadukan dengan sistem starter elektrik serta dipadu padankan dengan sistem suplai bahan bakar berupa injeksi elektronik yang otomatis selain membuatnya lebih kekinian menjadikan penggunaan BBM lebih irit. Rangka dan kaki-kaki. Dirancangnya motor ini sebagai skuter premium menjadikan sisi suspensi juga dibuat lebih kokoh dibandingkan dengan seri motor skuter lainnya. Yang mana seperti bisa dilihat pada spesifikasi pada bagian depan motor ini sudah disertai sebuah suspensi bertipe teleskopik hidrolik sama persis dengan yang digunakan pada tipe Piaggio Medley ABS. Sementara pada bagian belakang sudah dikuatkan dengan sebuah suspensi peredam kejut aksi ganda dengan 4 setelah kekerasan. Selain mampu membuat pengendara merasa nyaman, penggunaan suspensi ini juga menjadikannya lebih keren. Bahkan sebanding dengan harga Piaggio Liberty ABS yang mahal di tanah air, ketika digunakan untuk berlari, motor ini pun akan terasa lebih nyaman dan aman. Karena pada bagian roda kedua, belah sisinya sudah menggunakan tipe ban berjenis tubeless dengan ukuran 90/80 sampai 16. Di bagian depan yang dipadukan dengan sebuah rem cakram tunggal dengan ukuran 260 mm dan yang pasti sudah mengadopsi sistem ABS. Sementara untuk ban tubeless, bagian belakang memiliki ukuran lebih besar yakni 100/80 sampai 14. Namun masih hanya dipadukan dengan rem tromol dengan ukuran 140 mm saja. Fitur. Salah satu fitur mewah yang ada pada Piaggio Liberty ABS ini adalah ketersediaannya fitur ABS Anti-Lock Brake System yang membuatnya cukup aman ketika digunakan saat kondisi ngebut dan secara tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Namun ada hal lain yang juga membuat harga Piaggio Liberty ABS ini mahal, yakni hadirnya panel instrumen yang cukup elegan dengan dua tampilan yakni analog dan digital. Penggunaan panel instrumen ini tentu dapat memberitahukan secara lengkap kondisi motor saat digunakan, mulai dari kecepatan, kapasitas bensin hingga kondisi mesin. Mampu menjaring minat para penggila otomotif di Indonesia dengan menghadirkan seri Piaggio Liberty ABS ini tentu saja menjadikan nama Piaggio di tanah air semakin besar. Pasalnya, bagi sobat otomotif yang tertarik memilikinya, motor ini diketahui dibanderol seharga 35,7 jutaan. Kelebihan dan kekurangan Piaggio Liberty ABS. Kelebihan dari Piaggio Liberty ABS, pertama, performa mesin tangguh. Kedua, fitur mumpuni. Ketiga, posisi berkendara nyaman. Kekurangan dari Piaggio Liberty ABS, harga dan perawatan mahal. Kesimpulan, Piaggio merupakan perusahaan pabrik yang menjadi produsen sepeda motor asal Italia dan juga menjadi perusahaan yang beroperasi di 50 negara dengan 5 pusat penelitian yang menjadikannya produsen sepeda motor skuter terbesar keempat di dunia. Di Indonesia, skuter Piaggio yang bernama ZIP adalah pertama kali hadir. Selain ZIP, terdapat produk yang terkenal juga di Indonesia adalah Liberty. Dengan adanya Piaggio Liberty ABS mampu menjaring minat para penggila otomotif di Indonesia. Tentu saja menjadikan nama Piaggio di tanah air semakin besar. Thank you, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.